Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Arfa Mardika Lahdari dengan NIM 444524005 dari Ilmu Kelautan kelas 4A. Jadi tujuan saya di sini ingin mempresentasikan tugas MOP, yaitu pelayanan kapal di pelabuhan. Jadi isi dari video itu nanti ngejelasin kayak apa itu pelayanan kapal, hukum pelabuhan, jadi jenis ya utama kayak tambah, pandu, tunda, sama layanan lingkungan gitu. Jadi langsung aja kita mulai ke materinya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada definisi dari apa itu pelayanan kapal. Jadi pelayanan kapal itu adalah seluruh rangkaian kegiatan operasional sejak kapal memasuki area pelabuhan hingga meninggalkannya, yang tujuannya itu memastikan kapal dapat merapat, mendapatkan suplai, buang limbah, dan berlayar kembali dengan aman, tertib, dan efisien. Dan lingkup operasi dari pelayanan kapal ini sendiri tuh kayak manuver, logistik, keselamatan, dan pelayanan lingkungan. Dan tujuan utamanya itu yang pasti ya, keselamatan kapal, kelancaran arus barang, dan kepatuhan regulasi yang berlaku. Gitu. Lanjut. Di sini pun ada pun definisi pelabuhan menurut undang-undang ya teman-teman. Jadi menurut undang-undang itu pelabuhan adalah area darat atau perairan yang dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pengusahaan, tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat, perpindahan antar moda, dan dilengkapi fasilitas keselamatan serta kegiatan penunjang. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Dan fungsi hukum ini juga pun kayak menetapkan tanggung jawab gitu buat pengelolaan, keselamatan, serta layanan komersial di pelabuhan. Nah, mungkin selanjutnya ada pelayanan ya, jenis-jenis pelayanan di pelabuhan. Yang pertama ada jasa tambat atau mooring. Jadi layanan itu untuk merapatkan kapal ke dermaga dengan aman agar aktivitas bongkar muat dan naik turun penumpang dapat dilakukan dengan efisien, baik, dan uh, uh, keselamatannya itu terpenuhi gitu, terlaksana. Yang pasti langkah utamanya itu penentuan tempat tambat, terus pengaturan tali, penggunaan vendor, pengawasan oleh petugas dermaga. Dan di sini pun ada aspek keselamatan, itu perlindungan struktur dermaga, lambung kapal, atau prosedur darurat bila cuaca buruk. Itu. Jadi setiap pelabuhan itu harus punya prosedur darurat gitu loh, buat menghandle hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Selanjutnya ada jasa pandu atau pilotage. Jadi yaitu pilotage ini tuh kayak pandu navigasi kapal masuk atau keluar alur pelabuhan menuju dermaga. Ini tuh biasanya dilakukan oleh pilot yang berlisensi teman-teman. Jadi yang mempunyai sertifikasi, yang memahami kondisi lokal, arus, dan tanda-tanda navigasi. Perannya yaitu mengurangi risiko tabrakan, grounding, dan mengamankan keselamatan awak serta lingkungan pelabuhan. Di tugas pilotage ini juga cukup berat ya teman-teman, karena harus bisa mengurangi risiko tabrakan, grounding, terus mengamankan keselamatan juga teman-teman. Nah, selanjutnya ada jasa tunda towage atau tagging. Jadi ini tuh seperti dukungan manuver oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal besar saat masuk atau keluar dermaga atau beroperasi di area terbatas. Nah, jadi di sini pun ada manuver presisi, yaitu tunda membantu rotasi, lateral movement, dan kontrol kecepatan saat berlabuh. Di sini juga ada fungsi untuk efisiensi waktu, yaitu kayak mempercepat proses berlabuh dan pelepasan kapal, mengurangi waktu idle di alur. Itu teman-teman. Next. Di sini juga ada pelayanan air ya teman-teman, pelayanan air, sampah, dan limbah. Jadi pelayanan itu meliputi pasokan air bersih, pengumpulan dan pengolahan sampah, serta pengolahan limbah atau limbah cair atau limbah padat.
Terus kepatuhan terhadap marpol dan regulasi lokal penting untuk mencegah pencemaran laut. Sini ada pun seperti air bersih, itu pengisian cadangan aja di kapal. Terus sampah itu nanti diangkut terus diproses sesuai jenisnya. Dan terakhir itu ada limbah. Limbah itu menangani limbah seperti apa ya? Penanganan oil atau black gray, water dan bahan-bahan berbahaya gitu. Jadi misal ada minyak tumpah, nanti pelayanan di kapal ini ada gitu loh teman-teman. Jadi salah satu gitu pelayanan yang ada di pelabuhan. Jadi bisa dihandle sama orang-orang pelabuhan. Gitu. Selanjutnya ada Badan Usaha Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan. Di sini ada BUP, Mes Operator Terminal Komersial, dan OP, Otoritas Pengatur. Mereka ini bekerja sama. Jadi BUP menyediakan layanan komersial dan fasilitas, sedangkan OP mengatur, mengawasi dan menjamin keselamatan operasional serta kepatuhan kebijakan publik. Gitu. Dan BUP di mana operasial terminal, layanan bongkar muat, layanan pendukung komersial. Sedangkan OP itu mencakup regulasi, pengawasan, penetapan standar keselamatan dan pelayanan. Contoh selanjutnya ada contoh proses itu di pelabuhan Tanjung Priok teman-teman. Jadi adapun prosedur umum yang terdapat di pelabuhan Tanjung Priok itu yang pertama pemberitahuan kedatangan. Itu tuh 12 jam sebelum kedatangan kapal teman-teman. Yang kedua itu ada permintaan layanan pandu, tunda, dan tambat diajukan online ke BUP. Yang ketiga ada perubahan atau pembatalan layanan itu bakal diinformasiin 2 jam sebelum jadwal. Jadi bakal diinformasiin sebelum 2 jam keberangkatan gitu teman-teman. Sebelum jadwal keberangkatan. Dan yang terakhir itu ada koordinasi kepabeanan apa itu dan keamanan sebelum keberangkatan. Tuh. Next. Ini sampai slide yang terakhir ya. Sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin pelayanan kapal itu adalah tulang punggung operasi pelabuhan dan perdagangan dengan integrasi teknologi secara sistem online. Peningkatan standar keselamatan serta praktik ramah lingkungan, pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meminimalkan dampak lingkungan. Gitu. Pun ada rekomendasi ya untuk pelabuhan itu. Yang pertama ada digitalisasi, yaitu sistem online yang dimana untuk booking dan untuk notifikasi mengurangi delay. Kemudian ada kelestarian. Di sini juga direkomendasikan kelestarian itu untuk pengolahan limbah dan bahan bakar bersih untuk mengurangi polusi. Terakhir ada keselamatan, itu standar pandu yang ketat untuk meminimalkan insiden yang tidak diinginkan. Oke, habis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.